Yang mempermasalahkan memang keropos imannya. Makanya dia ragu terus dalam keraguan tentang masalah ini. Dan ternyata itu, ya keraguan ini ada di sebagian manusia yang mereka ngaku umat Nabi Muhammad. Sehingga sampai akhir zaman ini ada yang meragukan tentang kisah turunnya Nabi Isa. Dan ada yang meyakini Nabi Isa terbunuh. Ya? Tanda kiamat besar adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Termasuk tanda besar kiamat adalah turunnya Nabi Isa setelah tersembunyi dalam tempo yang sangat lama. Nabi Isa akan turun kembali nanti untuk turun untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad, tidak membawa syariatnya. Tapi yang dibawa oleh Nabi Isa adalah syariat Nabi Muhammad hingga terwujudnya suatu kedamaian serta ketentraman di antara bangsa manusia, sedamai-damainya. Di saat Nabi Isa turun, damainya luar biasa. Dari mulai dilahirkan, dibesarkan Nabi Isa, sampai hari ini, dan sampai nanti kelak diturunkan kembali, Nabi Isa masih hidup dengan kehidupan seperti saat ia dilahirkan. Jadi belum ada kematian. Jika agama Nasrani sendiri meyakini adalah Yesus disalib lalu mati, kita tidak mengatakan seperti itu. Nabi Isa tidak disalib dan tidak mati. Itu hanya diserupakan saja. Diserupakan orang seperti Nabi Isa lalu disalib. Keterangan mengenai masih hidupnya Nabi Isa alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran. An-Nisa. Wa qawlihim, perkataan mereka, inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam. Kami telah membunuh Isa bin Maryam. Rasulullah sebagai utusan Allah. Dijelaskan wa ma qataluhu. Enggak. Mereka yang mengejar Nabi Musa, Nabi Isa untuk membunuhnya, ternyata wa ma qataluhu. Wa ma sholabuhu. Enggak, mereka enggak membunuh, juga tidak menyalibnya. Tidak terjadi penyaliban dan tidak terjadi pembunuhan. Walakin syubbiha lahum, akan tapi diserupakan bagi mereka. Sehingga seolah-olah menangkap Nabi Isa. Sementara Nabi Isa adalah diangkat. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Yang mempermasalahkan memang keropos imannya. Makanya dia ragu terus dalam keraguan tentang masalah ini. Dan ternyata itu, ya keraguan ini ada di sebagian manusia yang mereka ngaku umat Nabi Muhammad. Sehingga sampai akhir zaman ini ada yang meragukan tentang kisah turunnya Nabi Isa. Dan ada yang meyakini Nabi Isa terbunuh. Ini adalah pemahaman. Tapi yang pemahaman yang jelas ini dijelaskan dalam Al-Quran. Ma lahum bihi min ilmin. Sementara mereka ini nggak ngerti, hanya ngira-ngira pada akhirnya. Pokoknya mati. Illa tiba adzanni, kecuali mengikuti prasangkanya. Wa ma qataluhu yaqina. Kan jelas. Mereka tidaklah membunuh Nabi Isa dengan benar. Bal rafa'ahu Allahu. Akan tapi Allah telah mengangkatnya. Wa kana Allah azizan hakima. Allah sungguh maha perkasa dan maha bijak. Allah maha mulia dan maha bijak. Aziz ada maknanya perkasa, aziz adalah maknanya mulia. Aziz adalah maknanya adalah itu. Kemudian lanjutannya ayatnya. Wa inna min ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan tidak ada ahli kitab nanti setelah Nabi Isa turun kembali. Tidak ada ahli kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani kecuali mengimani. Bergabung dengan Nabi Isa. Menjadi masuk Islam. Qabla mautihi, sebelum mati. Sementara sekarang terbukti orang Yahudi Nasrani belum masuk Islam. Artinya Nabi Isa belum mati. Jadi setelah orang Yahudi Nasrani masuk Islam semuanya, baru nanti Nabi Isa mati. Wa yaumil qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan di hari kiamat Nabi Isa nanti akan menjadi saksi bagi kaumnya dari kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum seperti Nabi Muhammad saksi dan mengatakan waqad ballaghtu, aku telah menyampaikan.
Nah, di sini adalah berita tentang Nabi Isa. Di dalam ayat tersebut disebut wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Tidak membunuh dan tidak menyalib. Tidak disalib. Juga disebutkan wa inna min ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Tidak ada seorang ahli kitab pun kecuali beriman sebelum matinya. Sementara belum beriman semuanya, berarti belum mati. Ahli kitab dari orang Yahudi dan Nasrani kelak semuanya akan beriman kepada Nabi Isa. Dan saat ini kejadian itu belum terjadi. Iman semuanya belum terjadi, berarti belum mati. Artinya kelak Nabi Isa akan meninggal jika semua ahli kitab sudah beriman kepadanya. Dari keterangan tersebut bisa dipahami dengan mudah dan jelas bahwa Nabi Isa belum meninggal. Disebutkan juga dalam hadis fabainahu wa kadzalik. Ini cerita tentang keadaan waktu itu. Keadaan di akhir zaman. Dajjal baina dzalik itu setelah Dajjal itu beriringan dengan Nabi. Bukan beriringan, ada waktu bersamaan. Dajjal ini hadisnya panjang. Fabainahu wa kadzalik. Di saat Dajjal itu dengan kebrutalannya, dengan keperkasaan Dajjal, dengan kehebatan Dajjal, dengan kekuatan yang Allah berikan pada Dajjal, mengobrak-abrik dunia ini, dengan kelebihannya itu, idz ba'atsallahu al-Masih ibn Maryam. Nah, inilah Allah menurunkan Nabi Isa alaihi salam. Diturunkan Nabi Isa. Terus, wa yanzilu indal manaratil bayda. Turun tepatnya di Menara Putih. Ada Menara Putih. Di situ Syarqiyah di Damaskus Timur. Sebelah timur. Kemudian dia pakai bajunya adalah disebut dengan mahrudataini, baju yang terpotong tangannya. Pakai baju rompi. Baju yang terpotong tangannya. Jadi terpotong bukan tangannya, terpotong tangan bajunya. Rompi. Kemudian setelah itu, wadi'an kaffai ala ajnihati malakaini. Meletakkan telapaknya di dua sayap malaikat. Turun dengan malaikat. Kita yakin saja sudah. Ini berita. Hadis Muslim. Idza taqta'a ra'sahu qatar. Kalau dia menundukkan begini akan menetes air gemerlapan begitu. Wa idza rafa'ahu, kalau boleh begini bayangin cakepnya. Kalau lagi begini dongak begitu tuh, kalau nucurkan keringat adalah jumanun kallu'lu, seperti permata berjatuhan. Fala yahillu likafirin, ya. Tidak ada seorang kafir, tidak boleh seorang kafir yajidu riha nafasihi, yang menemukan nafasnya Nabi Isa illa mat. Yang tidak beriman mencium nafasnya Nabi Isa mati. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu. Sementara embusan nafas Nabi Isa itu sampai ke sejauh matanya memandang. Berarti orang-orang yang tidak beriman itu akan mati sepanjang Nabi Isa memandang ke tempat tersebut. Tempat yang jauh maksudnya. Hatta yudrikahu, akhirnya Nabi Isa menemukan Dajjal bibabil Lut, di pintu yang disebut dengan pintu Lut di Palestina sana. Faqatalahu, kemudian membunuh. Fayaktulhu, kemudian bunuhnya. Ini kisah tentang Nabi Isa alaihissalam yang harus kita yakini. Banyak riwayat tentang Nabi Isa ini. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.